Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai manajemen pajak PPN. Di sini saya Dida Putri dan partner saya Renidia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manajemen PPN. Nah, di sini kita sebagai konsultan dari perusahaan PAN. Sebelum membahas tentang dari PT PAN, kita akan berdiskusi mengenai teori dari manajemen pajak PPN. Nah, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara sesuai aturan yang terdapat dalam undang-undang. Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu pajak PPN. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yaitu pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau penjual yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pihak yang diberikan kewajiban untuk memungut PPN adalah pemilik usaha yang disebut dengan PKP. PKP ini wajib untuk memungut PPN kepada pembeli ketika melakukan penjualan barang maupun jasa. Ketika pengusaha bertindak sebagai pembeli, maka pengusaha tersebut diwajibkan untuk membayar PPN. Nah, manajemen PPN ini adalah salah satu yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal atau proses untuk mengorganisasi usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian, apa sih PPN itu? PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Nah, objek PPN ini yang pertama yaitu penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP atau JKP oleh PKP, kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha atau pekerjaannya yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha, dan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Nah, mekanisme dari pemungutan PPN ini menggunakan mekanisme indirect subtraction method atau invoice method. Di sini yaitu metode pengurangan tidak langsung, yang artinya PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP atau JKP yang berbeda. Nah, di sini wajib pajak dapat memperhitungkan pajak keluaran dan pajak masukannya. Nah, upaya perencanaan PPN ini yang pertama yaitu memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN, sentralisasi pengenaan PPN, memaksimalkan restitusi PPN, membangun sendiri dalam kegiatan usaha, PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi, penjagaan cash flow, pengendalian PPN, tanggung jawab renteng. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai cara-cara manajemen PPN. Yang pertama yaitu mekanisme pengkreditan dan pelaporan. Nah, di sini ada PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Kemudian PPN masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau perolehan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Nah, di sini jadi pajak keluaran dan pajak masukan itu dibandingkan. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Sedangkan jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dimintakan kembali atau restitusi. Kemudian untuk pajak masukan ini yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, dan manajemen atas BKP atau JKP, dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar.
Yang tidak dapat dikreditkan dari pajak masukan yaitu sebelum dikukuhkan menjadi PKP, faktur pajak sederhana, faktur pajak cacat, faktur pajak masukan atas pembelian mobil sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, pajak masukan berkaitan dengan produksi PKP atau JKP, pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas PKP, dan pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa PPN yang ditemukan pada saat pemeriksaan atau ditagih melalui SKP. Kemudian untuk mekanisme pengkreditan pajak masukan yaitu pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Apabila terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian, jika dalam suatu masa pajak belum ada pajak keluaran, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Kemudian faktur pajak, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat pembuatan faktur pajak adalah untuk meringankan beban administrasi wajib pajak. Saat yang tepat untuk pembuatan faktur pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan, maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Untuk membantu likuiditas wajib pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Kemudian saat terutangnya PPN dengan Peraturan Menkeu Nomor 240 PMK 3 Tahun 2009. Pemungutan pajak PPN dan PPNBM menganut prinsip akrual. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP atau sebelum penyerahan JKP, dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan Ditjen Pajak nomor 14/PJ/2010, di mana PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. SPT masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Hal ini sebagai bentuk penjagaan dikarenakan keterlambatan pelaporan SPT masa PPN akan dikenai denda Rp500.000, sedangkan keterlambatan penyetoran PPN dikenakan denda bunga 2% per bulan dari PPN yang terutang. Kemudian upaya perencanaan PPN dengan memaksimalkan fasilitas di bidang PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana terdapat 3 fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, fasilitas PPN tidak dipungut. Yang kedua, fasilitas PPN dibebaskan. Dan yang ketiga, fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah. Kemudian upaya perencanaan PPN dalam hal sentralisasi tempat PPN terutang. Namun ada baiknya sebelum mengambil keputusan untuk memilih pemusatan tempat terutang, perusahaan melakukan penelitian dan mempertimbangkan mana cara yang lebih menguntungkan. Apakah dalam pelaporan pajaknya perusahaan memakai sistem sentralisasi atau memakai sistem desentralisasi. Adapun kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan pemusatan atau sentralisasi tempat PPN terutang kepada Kanwil DJP yaitu: yang pertama, PKP yang terdaftar di KPP wajib pajak besar dapat melakukan sentralisasi otomatis sesuai dengan KEP 335/PJ/2002. Dalam hal PKP tersebut mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha, tempat terutang pajak untuk seluruh tempat kegiatan usaha tersebut ditetapkan hanya di tempat PKP dibukukan
dilakukan oleh KPP wajib pajak besar. PKP yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang selain butir A dalam memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dalam hal PKP memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang, PKP yang dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan sesuai dengan Peraturan Nomor 19/PJ/2010. Upaya perencanaan PPN selanjutnya yaitu dengan memaksimalkan restitusi PPN. Kriteria umum bagi manajemen dalam memutuskan perlu tidaknya mengajukan permohonan restitusi PPN. Yang pertama, bila besarnya PPN yang lebih bayar tersebut cukup signifikan atau material jumlahnya. Yang kedua, bila kondisi keuangan perusahaan mengalami gangguan cash flow. Yang ketiga, bila sudah diyakini kesiapan perusahaan untuk diperiksa oleh Fiskus. Dan yang keempat, bila prediksi masa depan pembayaran PPN menunjukkan lebih bayar. Namun dalam kondisi tertentu, perusahaan mungkin memiliki pertimbangan khusus dalam hal meminta pengembalian kelebihan pembayaran dari PPN. Misalnya saja, bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu ekspor BKP, atau yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada terpungut PPN. Maka, restitusi merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Hanya masalahnya yaitu timingnya. Perlu ada perencanaan yang lebih matang. Kemudian, upaya perencanaan PPN dalam hal membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Membangun sendiri untuk tempat tinggal atau tempat usaha oleh orang pribadi atau badan dikenai PPN. Kondisi A. Luas bangunan 200 meter persegi atau lebih. B. Bangunan permanen. C. Tarif 10% kali 40% kali biaya bangunan tanpa harga tanah. Dan yang terakhir, disetor setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan. Kemudian upaya perencanaan PPN dalam hal PPN atas barang gratis untuk kepentingan promosi. Kejadian ini sering terjadi dalam praktek. Misalnya saja perusahaan baru memulai usahanya atau bisnisnya, ataupun untuk perusahaan yang sudah berjalan bisnisnya, namun sebagai bentuk implementasi dari marketing strategi. Di sini dicontohkan perusahaan bernama PT ABC yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar. Dalam rangka penetrasi pasar, karena perusahaan ini masih baru, manajemennya mengambil kebijakan dalam rangka sales promotion memberikan surat kabar secara gratis kepada pelanggan dan calon pelanggan. Hal tersebut dilakukan selama 1 bulan lamanya. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 9E, pemberian ini dikategorikan sebagai pemberian dalam natura dan oleh sebab itu ini tidak bisa dibiayakan. Kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan feedback bahwa bulan berikutnya akan mendapat tanggapan positif dari pelanggan dan calon pelanggan berupa order atau repeat order untuk bulan-bulan berikutnya. Masalahnya, memberikan surat kabar secara cuma-cuma adalah suatu transaksi penyerahan barang yang menjadi objek PPN. Jadi PPN-nya harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut dari harga pokoknya, bukan dari harga jualnya, sebagai tambahan pengeluaran bagi perusahaan. Dikarenakan perusahaan tidak mungkin menagih dari pelanggan atau calon pelanggan yang sudah mendapatkan surat kabar secara gratis. Di sini diilustrasikan di mana PT ABC menjual surat kabar kepada pelanggan dalam bulan Oktober 2008. Dengan cara yang pertama, penjualan 2000 eksemplar dengan harga per eksemplarnya Rp4.000 diperoleh jumlah Rp8 juta. Dengan tambahan PPN 10% Rp800.000, harga yang tertera di faktur yaitu harga jual ditambah dengan PPN di total sejumlah Rp8.800.000. Bila dalam bulan tersebut terdapat pemberian cuma-cuma sebanyak 200 eksemplar,
maka akan dikenakan PPN 10% dari harga pokoknya. Misalkan harga pokoknya 2.500 per eksemplar. Maka tambahan PPN yang akan dikenakan atas pemberian cuma-cuma yaitu 10% dikalikan 200 eksemplar dikalikan Rp2.500 sama dengan 50. Jadi bila menggunakan cara yang pertama ini, maka PT AGC dalam bulan Oktober 2008 harus menyetorkan pembayaran PPN kepada kas negara sebesar Rp850.000. Lalu bagaimana tax planningnya? Apabila PT ABC menginginkan untuk penghematan pajak atas pemberian cuma-cuma tersebut, maka hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah invoicing atau pemakturan dalam faktur pajak dengan cara sebagai berikut. Cara yang kedua, penjualan 2.200 eksemplar dengan harga per eksemplarnya Rp4.000 diperoleh Rp8.800.000. Diskon Rp800.000 sehingga dasar pengenaan pajaknya hanya Rp8 juta. Kemudian PPN 10% Rp800.000 sehingga harga yang tertera di faktur yaitu harga jual ditambah PPN totalnya Rp8.800.000. Kemudian keuntungan apabila kita menggunakan cara yang kedua. Bagi PT ABC atau penjual tidak perlu harus membayar PPN tambahan sebesar Rp50.000 atas pemberian cuma-cuma. Cara ini menghemat cash flow perusahaan karena mengurangi PPN terutang yang harus dibayar pada bulan berikutnya. Namun bagi pembeli atau distributor tidak ada dampaknya terhadap harga yang harus dibayar karena dengan pembayaran yang sama Rp8.800.000 maka mereka memperoleh jumlah eksemplar yang sama yaitu 2.200 eksemplar. Upaya perencanaan PPN yang selanjutnya yaitu dengan penjagaan terhadap cash flow perusahaan. Yang kita ketahui bahwa manajemen perusahaan melakukan perencanaan PPN salah satunya untuk tujuan agar menjaga cash flow perusahaan. Adapun cara-cara yang aman dalam penjagaan cash flow perusahaan yang pertama, menyegerakan pengajuan NPPKP pada perusahaan yang baru berdiri, kemudian memilih mendirikan perusahaan di lokasi yang mendapat fasilitas perpajakan PPN, mengusahakan membeli bahan baku pada saat akan menjalankan proses produksi atau just in time, kemudian mengajukan permohonan sentralisasi PPN bagi perusahaan yang mempunyai kantor cabang, dan penanganan faktur pajak dengan baik. Selanjutnya, upaya perencanaan PPN dengan pengendalian pajak melalui tax review. Tax review merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menelaah dan meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan. Tax review meliputi seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak, termasuk PPN dan PPN. Adapun tujuan dari tax review, yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian hasil tax review dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk menyusun SPT tahunan PPh badan. Dan yang terakhir, hasil tax review dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan. Lalu tax review untuk menangani masalah kepatuhan. Untuk menjaga agar tetap menjadi wajib pajak yang patuh, maka perusahaan seharusnya mempunyai program yang disebut dengan tax review. Tax review ini meliputi 5 hal. Yang pertama, review waktu penerbitan faktur pajak. Kemudian periksa apakah PPN masukan atas pembelian berhubungan dengan kegiatan usaha atau bisnis dan telah dikreditkan dengan PPN keluar. Kemudian review penyiapan SPT masa PPN. Kemudian memastikan memiliki sistem filing atau penyimpanan dokumen PPN yang cukup untuk dapat menghadapi pemeriksaan pajak dengan baik. Dan yang terakhir, hasil ekualisasi harus dapat menjelaskan berkaitan dengan perbedaan
antara penjualan yang dilaporkan pada SPT PPh Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada SPT masa PPN. Analisis tax review. Tujuan dari tax review PPN meliputi 1. Untuk mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN-nya sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Meminimalisasi terjadinya transaksi berkaitan dengan PPN yang dapat menimbulkan risiko masalah perpajakan. 3. Meminimalisasikan sanksi perpajakan PPN yang diakibatkan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh unit bisnis dan memperbaikinya. 4. Agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan datang. 5. Mempersiapkan unit bisnis dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus. Adapun prosedur tax review PPN. Yang pertama, melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh unit. Yang kedua, meminta bukti dokumen pendukung untuk di-cross-check terhadap objek PPN. Kemudian merekonsiliasikan data objek-objek pajak berupa pendapatan atau omset di ledger dengan SPT masa PPN. Contoh ekualisasi antara buku besar atau ledger atau SPT tahunan PPh Badan dengan SPT masa PPN. Di sini pada masa 2011 bulan Januari, menurut buku besar terdapat penjualan sejumlah 1000, pembelian sejumlah 600. Sehingga penjualan dikurangi pembelian diperoleh 400 jumlahnya. Kemudian SPT masa PPN pajak keluarannya 100, pajak masukannya 60. Sehingga pajak keluaran dikurangi pajak masukan 40. Menurut ledger, pajak keluaran dikurangi pajak masukan 40. Tidak terdapat perbedaan antara SPT masa PPN. Kemudian kita lihat di bulan Februari, di mana menurut ledger terdapat penjualan sejumlah 1.200 dan pembelian 650. Sehingga penjualan dikurangi dengan pembelian diperoleh 550. SPT masa PPN, pajak keluaran 100, pajak masukan 65. Pajak keluaran dikurangi pajak masukan 35. Sedangkan menurut ledger, pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan 55. Sehingga antara SPT masa PPN dengan ledger terdapat perbedaan minus 20. Hal ini jika kita rekap sampai dengan bulan Desember, menurut ledger atau buku besar terdapat penjualan 19.700 dan pembelian 10.500. Sehingga jika diselisihkan, penjualan dikurangi pembelian sejumlah 9.200. Adapun menurut SPT masa PPN, pajak keluarannya 1.820 dan pajak masukan 1.050. Sehingga pajak keluaran dikurangi pajak masukan diperoleh 770. Jika menurut ledger, pajak keluaran dikurangi pajak masukan 920. Sehingga terdapat perbedaan antara SPT masa PPN dengan ledger sejumlah minus 150. Contoh ekualisasi dan rekonsiliasi antara jumlah penyerahan menurut SPT masa PPN dengan jumlah peredaran usaha menurut SPT tahunan PPh. Penyerahan barang dan jasa menurut SPT masa PPN selama 12 bulan. Penyerahan terutang PPN terdiri dari ekspor dengan tarif 0% 3M, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2M, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 5M, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 4M, penyerahan yang dibebaskan oleh pengenaan PPN 1M. Jumlah penyerahan terutang PPN 15M. Jumlah penyerahan tidak terutang PPN 500 juta. Sehingga jika dijumlahkan, jumlah seluruh penyerahan totalnya 15.500.000.000 rupiah. Sedangkan jumlah peredaran usaha menurut SPT PPh terdiri dari penjualan bruto sejumlah 14M
dikurangi dengan potongan penjualan 600 juta rupiah, retur penjualan 400 juta rupiah, sehingga penjualan netonya 13 miliar rupiah. Ditambahkan dengan ekspor sejumlah 3 miliar, sehingga jumlah peredaran usahanya diperoleh 16 miliar rupiah. Selisih antara jumlah peredaran usaha dengan jumlah seluruh penyerahan yaitu sebesar 500 juta rupiah. Di dalam pemeriksaan, apabila terdapat selisih jumlah peredaran atau omset antara SPT PPH dan SPT PPN, harus dirinci perbedaannya. Karena apabila tidak dibuat rincian, akan dilakukan ekualisasi. Jumlah yang besar itulah yang upaya perencanaan PPN yang selanjutnya yaitu tanggung jawab renteng. Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16F berbunyi, pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Kami juga akan membahas mengenai aspek dari akuntansi pajak. Pencatatan setiap transaksi pembelian dan penjualan BKP atau JKP dalam pembuatan jurnal PPN dapat digunakan sebagai fungsi analis untuk menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Pembuatan jurnal PPN juga diperlukan untuk mencatat setiap aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan PPN. Kami selaku konsultan pajak dari PT PAN akan menjelaskan mengenai upaya perencanaan PPN pada PT PAN. Sebelumnya kami akan mencoba untuk memaparkan profil dari klien kami yaitu PT Panca Anggur Niaga atau PAN yang didirikan pada tahun 2007 dari awal yang sederhana. Saat itu sebagai pendatang baru di industri minuman gaya hidup, kami ingin membangun reputasi cara perdagangan yang baru. Tidak hanya menjadi importir lain yang menghitung jumlah unit yang terjual. Selain kuantitas, tujuan kami adalah memberikan kualitas layanan yang tinggi. Kami ingin menjamin bahwa setiap mitra kami, baik pemilik merek maupun pemilik gerai retail, mencapai targetnya. Memberikan produk berkualitas dengan pelayanan yang baik selalu menjadi prinsip kami. Kami ingin melakukan lebih dari sekedar bisnis seperti biasa. Dengan prinsip-prinsip ini, kami dengan mudah menembus pasar, mendapatkan kepercayaan dari mitra global kami dan mitra lokal kami di seluruh negeri. Sekarang kami adalah salah satu importir dan distributor bir, wine, spirit, dan liquid tersebar di Indonesia. Hanya dalam 1 dekade, kami telah mengimpor dan mendistribusikan lebih dari 150 merek global ke konsumen lokal. Kami telah mengkurasi merek kecil dan besar yang berfokus pada rasa dan kualitas, dan kami mendukung mereka untuk mencapai target pasar mereka. Kami bekerja erat dengan tempat gaya hidup, seperti hotel, restoran, kafe, bar, dan klub malam, untuk mendistribusikan produk yang tepat bagi pelanggan berharga mereka. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dida. Nah, kemudian di sini kita akan membahas dari manajemen pajak dan analisa dari PT PAN. Nah, di sini ada invoice dari pembelian barang-barang persediaan dari PT PAN. Nah, di dalam invoice ini terdapat angka nilai pabean itu ada di sebelah sini. Nilai pabean ini 88.912.208,11 rupiah. Kemudian ada bea masuk 80 juta, itu terdapat di sini 80 juta 21.000. Nah, kemudian terdapat cukai 85 juta 145.000. Itu ada di sini. Nah, total DPP-nya menjadi 254.073.208,11 rupiah.
Dari nilai DPP ini kita dapatkan PPN 10% sebesar Rp25.407.320,81 dan akan dikenakan PPh 22 sebanyak 2,5% sebesar Rp6.351.830,20. Nah, ini merupakan PPN ini merupakan nilai PPN masukan dari PT PAN. Kemudian di sini juga ada contoh PPN masukan yang lain, yaitu ketika pembelian biaya rumah tangga atau household. Jadi di sini PT PAN membeli galon aqua. Nah, ini lembar invoice-nya. Nah, ini faktur pajaknya. Di sini diketahui bahwa nilai DPP-nya yaitu Rp328.181 dan dikenakan PPN 10% sebesar Rp32.818. Nah, ini merupakan PPN masukan dari PT PAN juga. Nah, di sini juga ada biaya sewa. Ini invoice-nya dan ini faktur pajaknya. DPP sebesar Rp3.700.000, PPN 10% Rp370.000. Dan karena ini sewa dikenakan PPh 23 2% sebesar Rp74.000. Nah, untuk PPN keluaran dari PT PAN ini ketika terjadi penjualan dari PT PAN. Nah, ini invoice, salah satu invoice dari PT PAN, kemudian faktur pajaknya. Di sini dapat dilihat DPP-nya yaitu Rp18.18.174 dengan PPN 10% Rp81.801.817. Nah, dari PPN masukan dan keluaran tadi kemudian dihitung selisihnya. Apabila PPN pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, maka akan terjadi kurang bayar. Nah, di sini adalah rekap bulanan. Kita akan lihat dari general ledger-nya PT PAN di sini. Nah, di sini sudah difilter Januari. Untuk Januari, untuk pajak masukannya adalah sebesar 4.189.000.000 sekian dan pajak keluarannya lebih besar yaitu sebesar 4.200.000.000 sekian. Nah, itu merupakan hutang pajak yang harus dibayarkan oleh PT PAN. Nah, kemudian kita lihat di bulan Februari. Nah, di sini pajak masukannya Rp2.585.749.408. Untuk pajak keluarannya Rp3.459.679.473. Nah, di sini juga masih pajak masukannya lebih kecil dari pajak keluaran, jadi di sini masih kurang bayar sebesar Rp873.930.65. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di situ kita akan lihat per bulan Januari, Februari, Maret. Nah, di sini masih kurang bayar. Nah, pada bulan Oktober di sini pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran sebesar Rp580.342.503. Nah, di situ lebih bayar. Lebih bayar ini dapat dikreditkan untuk pembayaran bulan berikutnya yaitu di bulan November. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami dan hasil konsultasi dari PT PAN terhadap kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat menuliskan di kolom komen. Terima kasih.